Siapa orang saleh itu? Orang saleh adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh adalah orang yang menegakkan haknya Allah dan juga memberikan haknya sesama manusia. Siapa yang cinta kepada Allah, tentu dia banyak menyebut namanya. Wa samaratuhu, apa buahnya, apa untungnya? Kalau orang banyak menyebut nama Allah, Allah juga menyebut namanya, mengingatnya, artinya Allah memberi rahmatnya, Allah memberi ampunannya, dan tentu Allah akan memberi balasan kepadanya dengan surganya. Engkau cinta kepada Allah, maka engkau juga harus cinta kepada Rasulnya. Buahnya cinta kepada Allah, engkau dirahmati, engkau diampuni, engkau dimasukkan ke dalam surga. Buahnya cinta kepada Rasulullah, engkau mendapatkan syafaatnya, engkau akan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang fi fadilatil mahabbati lillahi war rasulih. Kemuliaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alabbiranna mapuji lauri fong Allah Ta'ala anrenge mapuji lauri surona Allah Ta'ala. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika, maka mereka itu ma'al ladzina, akan bersama an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang mencintai kebenaran. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati membela agama Allah. Was-salihin, dan akan bersama orang-orang yang saleh. Fa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman. Siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kelak di surga nanti dia akan masuk bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Siapa orang saleh itu? Orang saleh as-sarifina a'marahum fi ta'atihi wa amwalahum fi mardatihi. Orang saleh adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang saleh. Wal qaimina bima wajaba alaihim min haqqi wal khalqi. Orang saleh adalah orang yang menegakkan haknya Allah dan juga memberikan haknya sesama manusia. Jadi orang saleh, kesimpulannya orang saleh adalah orang yang dia habiskan umurnya taat, mulai dari anak muda sampai meninggal dia tetap taat kepada Allah. Hartanya dia jaga, tidak dia gunakan untuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjaga ibadahnya, begitu juga dia menjaga haknya kepada sesama manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Apa tandanya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahabballaha aksara zikrahu. Siapa yang cinta kepada Allah, tentu dia banyak menyebut namanya. Wa samaratuhu, apa buahnya, apa untungnya? Orang yang banyak menyebut nama Allah. Kalau dia banyak menyebut nama Allah, wa samaratuhu ayyadhkurahu Allahu birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhilhul jannata.
Kalau orang banyak menyebut nama Allah, Allah juga menyebut namanya, mengingatnya, artinya Allah memberi rahmatnya, Allah memberi ampunannya, dan tentu Allah akan memberi balasan kepadanya dengan surganya. Orang yang cinta kepada Nabi, wa man ahabban nabiyya, siapa yang cinta kepada Nabi, aksara minas sholati alaihi, dia banyak bersolawat kepadanya. Apa buahnya solawat? Buahnya solawat, wa samaratuhu al-wusulu ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah, sampainya seseorang kepada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian ibadah haji itu di Makkah, tapi orang disuruh ziarah ke Madinah untuk mengunjungi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Tidak bisa dipisahkan. Engkau cinta kepada Allah, maka engkau juga harus cinta kepada Rasulnya. Buahnya cinta kepada Allah, engkau dirahmati, engkau diampuni, engkau dimasukkan ke dalam surga. Buahnya cinta kepada Rasulullah, engkau mendapatkan syafaatnya, engkau akan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya. Ayat tadi ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, ada sahabat Nabi yang dulunya dia adalah budaknya Rasulullah, bernama Sauban. Sauban ini wa kana syadidal hubbi li Rasulillah, dia sangat cinta kepada Rasulullah, tidak sanggup berpisah lama-lama dengan Rasulullah. Satu hari dia tidak ketemu dengan Rasulullah, rindu rasa hatinya. Tidak tenang dia kalau dia tidak tahu Rasulullah berada di mana. Begitu cintanya Sauban kepada Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah kelihatan murung, bersedih. Dia kelihatan pucat seperti orang yang sedang sakit. Maka Sauban ditanya oleh Rasulullah, ada apa denganmu wahai Sauban? Sauban berkata, ya Rasulullah, saya sangat cinta kepadamu. Jikalau saya teringat dengan akhirat, bagaimana nanti di akhirat? Kalau saya masuk surga, tentu surga saya tidak sama dengan surgamu. Engkau sayyidul awwalina wal akhirin, engkau penghulu semua makhluk. Sayyidul anbiya'i wal mursalin, engkau pemimpin para nabi dan para rasul. Tentu kita tidak bisa lagi bersama seperti di dunia ini, kata Sauban. Itu kalau saya masuk surga. Bagaimana kalau saya tidak masuk surga? Tentu saya tidak akan pernah lagi melihat wajahmu yang mulia ya Rasulullah. Inilah kegelisahan yang membuat Sauban tidak nyaman ketika tidur, tidak enak ketika makan. Kenapa? Dia tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Yang menjawab itu Allah. Turun ayat ini, wa may yuti'illah war rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, ada seorang sahabat min Bani Qudha'ah, dari Bani Qudha'ah. Lelaki ini seperti kita masyarakat awam yang ibadahnya tidak seperti orang-orang yang banyak beribadah. Dia sholatnya ya fardu-fardu saja, puasanya ya nanti Ramadan, sedekahnya ya sesuai kemampuannya. Lelaki ini datang, ya Rasulullah, ara'aita anni in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa shallaitu shalawatil khamsi wa sumtu ramadhana wa qumtu layalihi wa addaitu zakata fa mimman ana. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, saya mengerjakan sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya mengisi malam-malam Ramadan, dan saya juga bayar zakat. Kalau saya sudah lakukan itu, rukun Islam itu, pamimman ana, termasuk dengan kelompok siapa nanti di akhirat saya ini? Apakah saya bisa ikut bersamamu ya Rasulullah? Faqala Nabi alaihi salam, man mata
ala hadza, siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, syahadatnya dia jaga dengan baik, salatnya dia jaga dengan baik, puasa zakatnya dia tunaikan semua, kata Nabi, kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i yaumil qiyamah. Dia akan dikumpulkan masuk ke dalam surga bersama para salihin, para siddiqin, para syuhada dan para anbiya. Tapi Nabi menggarisbawahi hakaza. Ya, dia tegakkan tangannya, dia angkat, dia berkata, akan tetapi malam ya'ikka walidayhi, selama orang ini tidak durhaka kepada orang tuanya. Satu hal yang bisa mengganjal seseorang, salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, dia mampu, dia menunaikan haji, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, langkah kakinya akan terhalang masuk surga sampai orang tuanya ridho kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi mengatakan bahwa man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah. Di akhir zaman ini cinta kepada Allah itu hanya formalitas saja. Cinta kepada Rasulullah hanya formalitas saja. Artinya apa? Banyak orang lidahnya mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, tetapi ajaran agama tidak didengarkan, tidak dipatuhi. Cintanya kepada Rasulullah dipertanyakan. Kenapa dia tidak banyak bersolawat, malahan dia menjadi orang anti solawat. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika di akhir zaman rusaknya umatku, banyak Islam hanya sekedar nama, maka dia akan diberi pahala ajru mi'ati syahidin, seperti pahalanya 100 orang mati syahid. Kenapa? Di akhir zaman ini berat. Banyak hal yang meresahkan. Coba Anda bayangkan, yang jadi perang negara sekarang ini judi online. Jangankan masyarakat biasa, pejabat, bahkan ada bupati, ada DPR, ada oknum, polisi, tentara, terjerumus dengan judi online. Judi online itu dosa, tapi dianggap biasa-biasa. Ini bukti bahwa umat Islam di akhir zaman ini rusak mentalnya. Kenapa? Orang yang berpendidikan, orang yang berpangkat, tokoh masyarakat, pemimpin, tapi dia terjerumus dengan judi online. Ini sudah parah sekali di Indonesia. Disampaikan oleh Kemenak itu semua khatib, bahkan orang mau kawin saja, judulnya harus disampaikan itu. Bahaya judi online. Begitu parahnya di Indonesia. Apa maknanya? Umat ini rusak di akhir zaman ini. Siapa yang berpegang pada sunnahnya Nabi, maka dia akan diberi pahala 100 orang mati syahid. Kata Rasulullah selanjutnya, ad-dinu bada ghariba wa sayaudu ghariba wa sayarji'u ghariba. Agama Islam ini datang dalam keadaan asing, dia akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba'i, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa orang asing itu? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Orang yang merusak sunnahku, orang yang menginjak-injak ajaran agamaku, orang yang menyepelekan larangan-larangan Allah. Dia orang baik, sholat, iya sholat, dia puasa, dia zakat, bantu masyarakat, tapi dia main judi. Iya. Judi online kan di kamar orang. Judi online bisa di kantor, bisa di mana saja. Kelihatannya soleh, tapi rusak, malahan merusak generasi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ini suatu ketika dia bilang, ra'aitu Bahram al-Ajami yauman. Suatu hari saya melihat Bahram, seorang waliullah, Bahram al-Ajami. Suatu hari saya melihat dia yang basyul maqabirah. Dia sedang menggali kubur. Seorang saleh waliullah menggali kubur. Dia gali kuburan-kuburan tua, dia lihat, dia ambil kepalanya.
Wa yut'inu bil asafi sakbil uzuni. Dia tusuk dengan tongkat setiap lubang telinganya. Kalau tembus dari telinga kiri ke telinga kanan, dia buang itu kepala. Dia ambil lagi yang lain. Kalau tidak bisa masuk tongkatnya dari telinga kiri ke telinga kanan, dia buang juga. Kemudian kalau dia dapat kepala yang masuk tongkatnya ke telinga kanannya, tapi tinggal di otaknya, maka dia ambil itu kepala, dia cium. Baru dia kuburkan kembali. Maka Syekh Hasan Al-Basri bertanya kepada Bahram Al-Ajami, kenapa engkau melakukan hal itu? Apa jawaban Bahram Al-Ajami? Bahram, beliau berkata, ammal ladzi tanfudu fihi al-asa min al-udhuni ila al-udhuni al-ukhra. Adapun kepala yang tembus telinga kiri ke telinga kanan ke telinga kiri, itu adalah orang yang kalau dengar ceramah masuk telinga kanan, tapi tembus ke telinga kiri. Kalau dibilangi jangan berbuat maksiat, taat kepada Allah, iya, tembus telinga kanan, tembus juga ke telinga kiri. Maka dibuanglah oleh Bahram Al-Ajami. Adapun yang tidak bisa tembus sama sekali, ini orang keras kepala. Tidak bisa tembus, tidak mau mendengar sama sekali. Kepala batu, tidak bisa tembus. Maka dibuang juga oleh Bahram Al-Ajami. Adapun yang tongkatnya tinggal ketika menembus telinga kanan, tinggal di otaknya, berarti inilah yang mendengarkan perintah Allah. Semua taat karena kesadarannya, karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, tentu mereka akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ja'a rajulun ilan nabi, ada seorang lelaki datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman ayalhiqu bihim. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang cinta kepada suatu kaum, apakah dia bisa ikut bersama mereka? Qala sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan senantiasa bersama dengan orang yang dicintainya. Bagaimana orang yang mencintai? Tentu banyak menyebut namanya. Cinta kepada Allah, perbanyak zikirmu. Cinta kepada Rasulullah, perbanyak salawatmu. Maka tidak akan pernah sama orang yang banyak bersalawat dengan orang yang tidak banyak bersalawat. Nabi mengatakan bahwa la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna alayya illa kana alaihim hasratun. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis, dia tidak bersolawat kepadaku, kecuali ada kerugian atas mereka. Wa in dakhalul jannata, meskipun mereka masuk surga. Orang yang salawat dengan tidak salawat tidak sama kedudukannya di surga. Kenapa? Lima yarawna minas sawabi. Karena mereka akan melihat bagaimana besarnya pahalanya orang yang banyak bersalawat. Makanya orang tua kita, asal ada acara, tatta imak barasanji. Asal ada acara, pasti masalawai. Kenapa? Pahalanya lebih daripada suatu majelis, suatu perkumpulan, suatu acara yang tidak ada salawat di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.